Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jiwaku, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, pada hari ini gereja merayakan perayaan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, dan kita akan mendengarkan sapaan Tuhan dari firman-Nya yang kudus, Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan, dan pada hari ini kita merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dan tentu Injil yang kita dengar juga berbicara tentang bagaimana kesederhanaan hidup seseorang untuk bisa mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan. Pertanyaan yang muncul dari para murid hari ini, siapakah yang terbesar? Ya. Namun Yesus ketika menjawab siapakah yang terbesar, dia mengambil seorang anak kecil. Ya. Tentu ini adalah satu kontradiksi. Ketika orang bertanya yang terbesar, dan Yesus mengambil yang terkecil dari antara semua orang, yaitu anak kecil. Dan ada beberapa poin yang Yesus garis bawahi untuk menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Pertama, seseorang jika ingin menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga, ia harus hidup di dalam kekudusan. Maka Yesus hari ini mengundang setiap orang untuk bertobat. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, ya, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pertobatan adalah sarana yang diberikan Allah agar manusia bisa mengalami kekudusan. Ada satu relasi yang baru dengan Allah, ada satu persekutuan dengan Allah, ada satu sikap rekonsiliasi dengan Allah. Santa Teresia dalam riwayat pribadinya yang berjudul Kisah Satu Jiwa, The Story of Soul, di buku ini ditulis bahwa kesucian dapat dicapai oleh siapa saja, betapapun rendah dan biasa saja orang itu. Dia katakan kesucian bisa dicapai oleh semua orang. Dan Santa Teresa mengatakan, bagaimana cara mencapai kesucian itu? Dia mengatakan caranya adalah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kecil sehari-hari, namun dengan cinta, dengan penuh cinta yang murni kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus hari ini mengatakan, bagaimana seseorang bisa terbesar di antara kerajaan surga? Yang merendahkan diri. Ada satu kerendahan hati di dalam diri seseorang. Maka Santa Teresia mengatakan, lewat teladan hidupnya, seseorang bisa mencapai kesempurnaan dengan Allah. Seseorang bisa mencapai kesucian melalui teladan hidupnya. Dan salah satu teladan hidup yang bisa kita pelajari hari ini adalah kerendahan hati. Rendah hati di hadapan Allah dan sesama. Ini hal yang paling penting. Yesus juga dalam Injil hari ini mengatakan, siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga? Setiap orang yang menyambut aku, seperti yang menyambut anak kecil ini, ya menjadi bagian dalam. Seseorang yang menerima Allah di dalam hatinya, menempatkan Allah sebagai sumber kehidupannya, menempatkan Allah sebagai tujuan hidupnya, dan mengandalkan Allah sebagai satu-satunya harapannya, maka Allah memberikan dia suatu posisi yang pantas dalam kerajaan surga. Maka Santa Teresia mengatakan bahwa, yang mengajarkan kita bahwa
seseorang dapat bersatu dengan Allah dengan mempersembahkan kepadanya setiap saat dari kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu apa yang mau kita persembahkan kepada Allah? Hidup kita yang sempurna, hidup kita yang layak di hadapan Allah, hidup yang menurut dengan kehendak Allah. Santa Teresa mengajarkan kita begitu banyak hal tentang kesederhanaan. Ia memberikan kita bahwa menuju ke surga itu melalui satu jalan yang sederhana, dengan melakukan hal-hal yang kecil, pekerjaan yang kecil, tetapi dengan penuh cinta murni, menunjukkan keteladanan hidup kita yang layak dan pantas di hadapan sesama. Dan kita bisa mempersembahkan seluruh hidup kita itu melalui kehidupan kita, melalui karya-karya yang kita lakukan. Dan Santa Teresa juga menjadi pelindung para misionaris. Ya, walaupun Santa Teresa tidak pernah bermisi, tetapi Santa Teresa sesungguhnya telah memberikan kita misi yang sempurna, yaitu ketika ia mengajarkan cinta kasih, kehidupan yang sederhana di dalam komunitas. Ia pertama-tama bermisi bagi saudara-saudaranya. Yang kedua, ia tidak pernah lupa untuk mendoakan bagi para misionaris setiap hari, setiap saat. Ini hal yang terpenting bagi kita untuk bisa bermisi bagi sesama di dalam kehidupan kecil kita, di dalam keluarga kita. Bagaimana kita mewujudkan cinta kasih Allah di dalam kehidupan gereja kecil kita yang kita sebut dengan rumah tangga. Lalu bagaimana kita juga hadir bagi kehidupan orang lain. Walaupun kita tidak bisa sampai kepada tujuan hidup orang lain, tapi kita bisa melakukannya itu dengan doa. Doa adalah kekuatan yang memampukan Allah untuk hadir dalam diri setiap orang. Maka kita diundang untuk tidak pernah berjemu-jemunya, untuk tidak pernah berhenti, untuk tidak pernah merasa capek dan bosan dalam doa kita. Ya. Ini hal yang terpenting yang bisa kita pelajari, kita contohi dan teladani dari hidup seorang Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Ya. Ia masuk biara dalam usia yang sangat muda. Ia mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Ya. Ia mau mengajarkan kita bahwa usia muda bukanlah usia di mana kita hanya mau bersenang-senang, tetapi usia muda adalah usia yang sangat baik untuk mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari jangan tunggu kita sudah tua baru mulai dekat dengan Allah. Jangan tunggu kita sudah mulai tua mulai berdoa. Jangan, ya. Mulailah dari usia muda kita. Kita mau menanamkan investasi kehidupan iman kita bersama Allah. Itu hal yang penting, ya. Hal yang penting. Santa Teresa mengajarkan kita bahwa jalan sederhana itu sangat mudah kalau kita mau melakukan segala sesuatu dengan cinta yang murni. Semoga berkat teladan hidup Santa Teresa kita juga boleh bisa mencapai kekudusan dan kita boleh bersatu dengan Allah selalu dalam hidup kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati, melindungi dan menjaga kita dengan berkat-Nya yang berlimpah dan bersama doa Santa Teresa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.